Afika, guru kelas 4B dari SD Aisyah Kota Malang. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Nana bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya Bu Diah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Diah lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Diah lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Diah melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bu Diah. Gitu ya Bu ya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Diah. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Diah capai dalam pembelajaran yang akan Bu Diah lakukan ini? Baik, terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan Bu ya, itu ada 4 Bu. Yang pertama, peserta didik itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya dua diri. Terus kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan dua diri. Kemudian yang ketiga, memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan itu. Dan yang terakhir itu yang keempat Ibu ya, untuk menentukan peran produsen, kemudian distributor dan konsumen ya dalam alur kegiatan ekonomi. Baik Bu. Nah, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Diah capai atau ingin Bu Diah lakukan? Baik, untuk area perkembangan ya, pengembangan ya. Jadi yang hendak saya capai pada pembelajaran kali ini itu adalah ingin mengembangkan kemampuan kelas intelektual peserta didik dengan cara menyampaikan materi kegiatan ekonomi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa ya, kegiatan jual beli ya, materi-materi itu dengan sangat jelas dan bisa dipahami oleh anak-anak. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang kemarin Bu Nana sudah singgung kepada saya, sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya anak-anak peserta didik dalam menghadapi banyaknya peserta didik yang macam-macam ya, sangat heterogen sekali kemampuannya. Bagus sekali itu Bu Diah. Nah, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Diah terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu Nana, untuk strategi yang saya gunakan dalam kegiatan belajar diferensiasi ini yaitu berdasarkan kesiapan siswa atau peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga nanti saya akan melakukan pembagian kelompok yang mana sesuai dengan kemampuan keterampilannya, keaktifannya, dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu berbasis problem based learning ya. Jadi untuk metodenya sendiri saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab juga, serta penugasannya itu juga berdasarkan. Baik Bu Diah, sekarang yang akan Bu Diah terapkan di dalam kelas menggunakan strategi perjalanan berdiferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran based learning ya, atau BBL. Dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, terus ya tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana Bu Diah dengan media pembelajaran yang Bu Diah pergunakan di dalam kelas untuk pembelajarannya nanti? Oke, baik, mungkin saya nanti akan menggunakan video ya Bu ya, atau animasi yang mana nanti dapat memberikan gambaran nih ya, gambaran visual tentang gambaran
bagaimana sih kegiatan jual beli gitu ya, terus bagaimana kegiatan itu berlangsung dan dapat membantu peserta didik juga nanti mungkin memahami nih konsep-konsep yang berkaitan dengan jual beli itu seperti apa, bisa dilihat dari video atau visualnya. Kemudian saya juga nanti akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang mana itu ada slide PowerPoint juga yang ada di website. Baik Bu, nah kira-kira Bu Dia ini akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa dan di jam berapa Bu Dia? Baik, untuk ini kan IPAS ya Bu ya. IPAS itu ada jadwalnya hari Rabu dan ada di jam ke-3 dan ke-4. Jadi nanti hari Rabu jam ke-3 dan ke-4 saya akan datang ke kelasnya Bu Dia ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat jalannya proses pembelajaran yang Bu Dia lakukan, juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Bu Dia melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, terus kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Hidayah. Baik ya Bu ya. Nah Bu Dia, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Dia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Nana. Jadi yang bisa saya ambil dari percakapan kita ini, insya Allah nanti saya mungkin akan bisa merancang dan mendapatkan gambaran media apa yang sekiranya nanti akan saya gunakan, dan nanti kemudian media ini mau saya apakan ya sesuai dengan persiapan dari sekarang. Berarti saya harus memikirkan dari sekarang, saya sudah mendapatkan gambarannya terkait pembelajaran lebih depan. Baik, Bu Dia, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu nanti hari Rabu. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan jual beli. Sebenarnya setiap manusia bisa menanam sendiri buah dan sayur untuk dimakan. Namun, nah kalau kita membeli barang, nah itu ketika kita membeli barang itu harganya itu sesuai nggak dengan yang sudah disepakati? Harus sesuai nggak dengan harga yang disepakati? Kalau kamu jual apa? Makanan apa yang kamu jual? Kamu kemarin menjual makanan apa? Kamu jual itu makanan apa saja? Karifan, kamu hargai berapa angka? Hakim pernah nggak menawar harga dari harga berapa menjadi harga berapa? Dari harganya 7.000 dari 5.000. Kamu membeli apa? Pen. Nama lengkap pasar tradisional, jenis kegiatan jual beli, barang tidak ada harga, bisa ditawar, kemudian
diperjualkan ikan, sayur, tahu, tempe, dan daging. Yang pertama adalah Nama tempat warung. Ciri-ciri kegiatan jual beli, pembeli bisa ditawar, yang diperjual beli. Apa saja sih syarat agar terjadi jual beli? Oke, semuanya insya Allah sudah paham dengan materi kita pada pagi hari ini. Paham? Kira-kira emosi apa kalian setelah melakukan pelajaran dengan masih senang apa sedih? Senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastim Rosiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang, instansi SD Aisyah. Kali ini kami didampingi oleh pendamping praktik kami atau pengajar praktik kami, Ibu Hidayah dari SDN Tasikmati 1, dan rekan kami yaitu Ibu Diah Afika Sekarwati. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nana bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Bu Diah, saya ingin mengucapkan mohon maaf karena telah mengganggu waktunya Bu Diah. Di sela-sela waktunya Bu Diah menyempatkan waktu untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf ya Bu Diah, dan saya mengucapkan terima kasih. Nah Bu Diah, hari ini ada kegiatan coaching supervisi akademik terkait dengan pembelajaran praktek yang dilakukan Bu Diah waktu observasi kemarin. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Diah ketika praktek mengajar kemarin. Saya kemarin sebelum itu kan Bu Nana wawancara saya ya. Saya akhirnya punya gambaran gitu Bu. Jadi ketika saya mengajar itu ya senang karena sudah ada gambarannya dari awal itu. Terbantu sekali gitu. Baik, berarti perasaan Bu Diah senang ya? Terarahkan dan tercerahkan. Sebelumnya Bu Diah, saya ingin tahu dari obrolan kita nanti, kira-kira apa yang ingin Bu Diah harapkan? Ya, yang saya harapkan saya jadi banyak belajar ya Bu ya, dari Bu Nana tentunya yang sudah banyak ilmunya ya, terutama ikut guru penggerak dan lainnya itu kan juga mengimbaskan juga kepada saya gitu loh Bu, ilmu-ilmunya, dan juga saya juga menjadi punya tentor gitu. Kalau saya ini gimana Bu Nana gitu, jadi saya kayak punya tentor gitu dan menambah saya untuk mengasah kemampuan saya terus gitu. Berarti Bu Diah ingin mengembangkan kemampuan, kompetensinya. Betul. Saya ingin menanyakan yang observasi kemarin Bu Diah. Dari strategi yang Bu Diah sampaikan, apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah dilaksanakan? Waktu itu kita pra-observasi, Bu Diah sudah menyampaikan strategi apa yang digunakan. Apakah sudah tersampaikan? Ya, kemarin sudah tersampaikan ya Bu Nana ketika saya mengajar ya, itu juga semua karena arahan dari Bu Nana juga, dan juga ya sambil melihat Bu Nana kemarin waktu mengajar juga, jadi itu terbantu sih saya. Berarti semua tercapai ya Bu ya? Secara umum tercapai semua ya? Terus ini Bu Diah, terkait tujuan pembelajarannya, apakah juga sudah tercapai? Iya. Dengan waktu yang kemarin begitu? Kalau disesuaikan dengan RPP yang telah saya buat itu ternyata ketika diaplikasikan atau ketika diterapkan itu ternyata waktunya kurang, gimana? Kan 2 JP, sedangkan kegiatannya itu harusnya 3 JP, tapi kemarin saya pakai yang 2 JP itu, sehingga
ada yang materi itu belum tersampaikan ketika pada saat itu gitu. Berarti ada tujuan yang belum tersampaikan ya? Ya, ada satu sih. Begitu. Enggak apa-apa, itu kan namanya kalau waktu pengajar itu kan apa yang kita sudah rencanakan di RPP, kadang kan ketika waktu hari hanya berjalan gitu kan tidak tahu ada gangguan atau apa. Tapi yang kemarin saya lihat ya sudah berjalan dengan lancar gitu, hanya waktunya kurang gitu. Yeah. Ini Bu Diah, apa yang menjadi praktik baik Bu Diah yang harus dipertahankan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan? Mungkin dari praktik baik dulu yang harus dipertahankan dalam pas waktu observasi kemarin. Ya, praktik baiknya adalah sebelum memulai pembelajaran saya pikirkan betul-betul gitu loh Bu Nana. Ini konsepnya nanti anak-anak bagaimana, media pembelajarannya, metodenya. Nah, itu kadang kan yang apa di RPP itu kan masih rancangan kan Bu Nana gitu. Ternyata kalau sudah menemui di lapangan, oh iya ya gimana kalau seperti ini gitu, kayak ada ide-ide baru yang muncul gitu, dan itu membuat saya senang sih, karena oh iya ya kalau saya mau mengajar itu yang harus dipikirkan betul-betul dari awal gitu sebelum pembelajaran. Meskipun di RPP itu kan sudah ada kayak metodenya, medianya, tapi ternyata ada yang lebih bisa gitu loh untuk menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Kemarin juga terkait dengan ini ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi dan yang dikaitkan dengan KSE gitu, kompetensi sosial emosional. Apakah ada hal-hal baik atau yang perlu Bu Diah tingkatkan? Ya, jujur saja di RPP yang telah saya buat itu belum ada itu RPP yang KSE itu, dan belum juga mencakup berdiferensiasi gitu Bu Nana. Jadi kemarin saya lihat Bu Nana itu kan ternyata ada seperti itu, dan memang harus seperti itu kan, karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Nah itu saya tercerahkan sih, karena oh iya ya saya harus melakukan itu terlebih dahulu sebelum saya mengajar anak-anak, terutama di topik atau kegiatan kemarin. Berarti yang harus diperbaiki adalah pembelajaran berdiferensi ya. Dan KSE ya. gitu. Tapi kemarin kan saya sebelumnya itu sudah melihat Bu Nana ya, jadi itu sebetulnya saya terapkan, tapi di RPP saya tidak saya cantumkan karena ini kan pembuatannya di awal ya Bu ya. Jadi ya begitu saya melihat Bu Nana mengajar, terus itu saya adopsi istilahnya seperti itu kan, sama-sama kelas 4. Tapi ya memang jujur saja kalau di RPP saya belum ada yang seperti itu, belum saya cantumkan. Tapi secara pembelajaran kemarin itu ada gitu, yang KSE dan berdiferensiasi. Oh iya. Ya Bu, memang kan kalau KSE itu kan apa namanya hal yang baru, tapi sebenarnya sudah kita aplikasikan gitu ya, kan berdoa gitu kan, mengembangkan emosinya. Tapi ternyata itu ada mindfulness dan teknik stop yang apa namanya kemarin ada take a breath gitu kan, dan itu cukup baru sih pembelajaran buat saya gitu, pengalaman baru dan menyenangkan. Nah, terkait hal-hal yang perlu diperbaiki itu Bu, rencana untuk memperbaikinya itu tersebut bagaimana? Rencana tersebut untuk diperbaiki? Rencananya ya dimulai dari saya memperbaiki mungkin di rancangannya saya dulu, rancangan pembelajaran saya, modul ajar saya. Terus saya ini kan sudah ada kemarin pengalaman yang ternyata sebelum masuk itu ada KSE itu yang mindfulness itu, kemudian juga sebelum itu harus analisis diagnostik terlebih dahulu, terus ada RPP berdiferensiasi yang menyesuaikan kemampuan anak, ada yang kemampuannya auditori, visual, kinestetik ya kan. Itu sih yang mungkin nanti ke depannya saya ingin merencana untuk memperbaikinya.
Ya, untuk memperbaiki itu, gitu. Rencana memperbaiki. Bagus sekali Bu Dia rencananya. Ini juga apa namanya? Ada rencana lain tidak Bu Dia selain itu? Selain apa namanya RPP tadi yang harus diperbaiki, terus cara waktu pembelajarannya menggunakan teknik stop dan lainnya. Apakah ada cara lain? Ya, cara lainnya adalah media pembelajarannya itu gimana, dan juga menggunakan metode pembelajarannya itu disesuaikan dengan dengan topiknya gitu kan. Kalau kemarin itu tentang kegiatan jual beli, harusnya itu kan ada kegiatan market day, tapi ternyata saya belum bisa mencantumkan itu begitu. Nah, itu nanti ada bayangan saya di kemudian hari bahwa itu harus ada dan harus dilaksanakan seperti itu. Tapi kemarin kan mungkin terburu waktu atau apa, jadi saya belum mengaplikasikan itu gitu. Baik Bu Dia. Dari rencana-rencana tersebut Bu Dia, kapan Bu Dia akan melaksanakannya? Ya secepatnya kalau bisa ya. Dalam misalnya untuk apakah untuk pembelajaran ini aja, kan ini IPAS ya kemarin ya. Apakah di semua pembelajaran seperti itu? Ya idealnya di semua pembelajaran ya. Kalau seperti ini kan ya di semuanya, di mata pelajaran yang lain gitu. Kalau boleh tahu secepatnya ini kapan Bu Dia gitu? Memperbaiki RPP-nya dulu. Kan dalam waktu dekat ini kan juga sudah sumatif Iya, sumatif. Ya mungkin saya dalam waktu dekat ini mungkin terlebih dahulu itu memperbaiki RPP. Mungkin saya dalam waktu dekat ini memperbaiki RPP. Terus kan ini materi anak-anak sebagian besar sudah hampir selesai, tinggal sumatif harian itu ya Bu Nana. Jadi ya itu untuk perbaikannya, mungkin untuk ajaran baru mungkin itu nanti saya betul-betul memikirkan bagaimana yang berdasarkan tadi diferensiasi, terus KSE itu mungkin saya akan mulai praktikkan ketika itu, karena ini kan sudah mendekati sumatif, jadi banyak mata pelajaran itu yang hampir sudah selesai, tinggal latihan soal gitu benar. Baik Bu Dia. Ini Bu Dia, menurut Bu Dia, indikator keberhasilan rencana yang Bu Dia harapkan itu seperti apa? Indikatornya adalah anak-anak. Ya kan, anak-anak itu nanti memahami, meskipun anak-anak itu kan kadang kalau ditanyakan itu kan apa artinya ini, itu kadang masih melihat buku begitu benar. Jadi dengan adanya tadi analisis diagnostik, terus ada juga yang berdasarkan KSE gitu kan, yang anak-anak itu kan kadang di pembelajaran nggak fokus di tengah-tengah. Terus mungkin dengan adanya KSE itu nanti jadi fokus. Nah itu nanti anak-anak bisa paham dengan pembelajarannya tanpa melihat buku, terus kalau ditanyai itu juga bisa begitu mungkin Bu Nana. Indikatornya. Iya. Sekarang yang saya tanyakan ini terkait daya dukung Bu Dia. Siapa yang Bu Dia libatkan untuk mendukung rencana ini? Yang saya libatkan ya guru, terutama partner saya kelas 4 Bu Nana. Terus juga itu sih yang paling penting kan sesama guru gitu, kita bisa saling bekerja sama, apalagi kita kan dalam satu kelas yang sama, jenjang yang sama, kelas sama-sama kelas 4, dan saya kan sering juga bertanya kepada Bu Nana, bagaimana kalau seperti ini Bu, gitu, begini tak Bu Nana gitu, dan itu sangat saling sharing. Dari pertemuan ini apa yang masih mengganjal bagi Bu Dia gitu? Yang paling mengganjal buat saya itu konsistensi ya. Saya takutnya nanti saya sudah nih punya bayangan seperti ini, idealismenya guru itu harus seperti ini dalam mengajar. Kan kadang itu RPP itu ada yang sesuai, ketika kita mengajar ada yang banyak yang tidak sesuainya kan gimana gitu. Jadi saya
mengganjalnya itu adalah tidak konsisten. Mungkin dalam pelajaran IPAS misalnya saya bisa all out, mungkin dalam tadi teknik diagnostik dan lain-lain itu. Dan juga dari segi pembelajarannya juga menyenangkan mungkin di IPAS. Tapi ketika masuk di pembelajaran yang lain, saya takutnya itu sih tidak ideal gitu sih benar. Kurang dari segi konsistensinya itu sih benar. Berarti saling mengingatkan ya Bu Iya, ya. minta tolong diingatkan ya. Baik Bu Dia, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi pembelajaran praktek yang kemarin Bu Dia. Nah, Bu Dia sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk itu sudah. Meskipun di RPP-nya tidak ada, tapi waktu pelaksanaannya Bu Dia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus Bu Dia juga sudah menerapkan mindfulness juga kemarin KSE. Sebenarnya sebelum kita mengetahui KSE juga itu kan kita juga melakukan sosial emosional seperti ice breaking gitu ya, berdoa gitu. Nah, kemarin Bu Dia sudah melakukannya seperti itu. Alhamdulillah pembelajarannya lancar dan anak-anak juga terlihat senang kemarin, meskipun ada satu kejadian yang tidak diharapkan. Nah itu ya nggak kita kita rencanakan, tetapi ada kejadian seperti itu. Tapi Bu Dia waktunya ya, jadi menghambat waktunya kemarin. Ya, itu salah satu faktor kenapa tujuan pembelajaran itu ada yang nggak tercapai gitu ya. Kemarin Bu Hida jadi ada bekal anak yang pecah gitu Bu Hida. Jadi ada kecelakaan pas waktu praktek pengajar. Jadi fokusnya ke situ, teralihkan, kita ke distract. Iya, karena kaca. Jadi kaca, kan jadi harus dibersihkan sama bu gurunya, nggak bisa anak-anak. Sampai bajunya yang untuk ekstrakurikuler itu basah semua. Basah Kita harus menjemur gitu gurunya. Begitu. Jadi saya suatu paham. Ada tujuan pembelajaran yang tidak tersampaikan begitu ya Bu Dia ya. Terus ini Bu Dia sangat bersemangat sekali kalau mengajar itu. Ya sama kayak mentornya. Sangat bersemangat sekali. Kan saya mencontoh Bu Nana ya. Kalau Bu Nananya semangat, kalau saya level Bu Nana semangat gitu. Masa Bu Dia enggak gitu kan gimana gitu. Dan anak-anak sangat antusias sekali. Begitu Bu Dia catatan dari observasi praktek mengajar kemarin. Iya benar. Terima kasih atas sarannya. Iya. Semoga percakapan hari ini bermanfaat ya Bu Dia ya. Ya, sangat bermanfaat Bu Nana bagi saya. Kita saling belajar bersama-sama ya Bu Dia ya. Bukan berarti saya itu yang paling bisa, paling apa begitu Bu Dia. Sama-sama belajar sharing gitu. Mbak Bu Dia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan saya mohon maaf sekali merepotkan Bu Dia terus. Semoga semoga apa yang Bu Dia lakukan ini menjadi catatan amal jariahnya Bu Dia. Amin ya Rabbal. Sekali lagi terima kasih Bu Dia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.